Rizky. Definisinya sendiri adalah thoracic outlet syndrome atau TOS itu adalah problem-problem sebuah grup problem yang akibat dari kompresi pada thoracic outlet yang muncul pada tiga tempat utama, yaitu di interscalene triangle, coxoclavicular space, dan juga subcoracoid atau pectoralis minor space. Di secara anatomi, ini ada interscalene triangle yang paling sering ditemukan, yang dimana pembatasnya adalah costa 1, scalene anterior, dan scalene medius. Berikutnya adalah costoclavicular space, ini batas oleh clavicula dan musculus subclavius. Ada costa pertama dan juga batas superior dari scapula. Serta yang terakhir adalah pectoralis minor space yang dimana dibatasi oleh musculus pectoralis minor dan juga dinding dada pada bagian posteriornya. Klasifikasinya ini adalah jadi bisa terjadi overlap, tapi tiga yang utama itu adalah neurogenic, venous, dan arterial tergantung dari bagian anatomik yang terkompresi. Jadi kalau yang terkompresi adalah nerves, yaitu NTOS atau neurogenic, biasanya di scalene triangle atau di retropectoral space. Nah, bila terkompresi adalah vena, di anterocostallar ya VTOS, dan bila terkompresi arteria adalah arterial thoracic outlet syndrome. Epidemiologinya ini insidensinya tidak terlalu sering ya, 1-2%, biasanya di usia-usia produktif dan biasanya wanita lebih sering daripada pria. Di mana etiologinya itu bisa dari defek-defek anatomi, bila tulang itu ada pasien dengan kelainan cervical rib, jadi yang kosta yang muncul dari C7-nya, ini salah satu contohnya. Lalu ada long C7 transverse processusnya bisa muncul, di sini nggak ada sih, ada fotonya. Lalu bisa aja muncul-muncul dari dens atau ligamen yang abnormal pada first rib biasanya, atau dari clavikula. Trauma juga bisa menyebabkan jadi dari fraktur clavikula ataupun fraktur kosta satunya. Untuk otot-otot itu bisa ada insersi yang abnormal dari musculus scalenus atau hipertrofi dan juga adanya muncul scalenus minimus, yaitu aksesoris ya. Bisa juga akibat dari tumor yang menekan ataupun kalau trauma yang bisa dari postur tubuh yang tidak baik, brachial plexus trauma atau whiplash injury, apa bahunya yang terlalu turun atau tertahan oleh trauma yang menyebabkan pasiennya itu kepalanya tertahan pada posisi yang terdorong ke depan. Aktivitas yang berulang juga bisa menyebabkan jadi seperti mengetik ataupun pada atlet-atlet yang seperti berenang ataupun baseball pitcher atau melempar bola pada atlet baseball. Nah ini patogenesisnya ini bisa akibat jadi penyebab-penyebab dari kompresinya bisa akibat cervical rib, versicolum anomalies yang tadi sudah disebutkan itu menyebabkan gejala-gejala yang bisa neurogenik atau nerves dan juga vasculogenik. Jadi nerve ini bila periferal itu munculnya bisa pain, nyeri, parestesi ataupun kelemahan otot. Simpatetiknya bisa ada fenomena Raynaud. Untuk vaskular tergantung venous apa arteri. Kalau venous bisa ada edem, distensi. Untuk arteri ada kehilangan dari pulsasi, ada claudicasi atau trombosis. Untuk yang tengah-tengah ini itu gabungan ya. Jadi nerve bisa, vaskular juga bisa, di mana ada munculnya pain atau perubahan warna dan suhu pada ekstremitas atasnya, iskemia juga. Untuk simptomnya tergantung dari neurogenic TOS ini utamanya biasanya pain atau paresthesia. Jadi nyeri ataupun gejala tingling ataupun seperti tertusuk jarum atau semutan. Biasanya mulai dari leher sampai ke lengan. Biasanya diperparah itu dengan aktivitas misalnya mengangkat lengannya lebih tinggi daripada kepalanya dan diperparah dengan aktivitas misalnya lagi menyetir atau lagi mengetik. Nah ini paling sering biasanya di super ekstremitas parestesianya, kalau painnya biasanya ini akibat musculus trapezius atau di neck pain. Untuk venous ini ya tadi odem, ada rasa berat pada ekstremitas dan biasanya tidak diperparah oleh gerakan di atas kepala, tangan di atas kepala. Kalau arterial tos ini ya vascular symptoms bisa pulsasi segala macam dan juga ada bisa ditambah oleh gejala-gejala neurologik juga.
Untuk mendiagnosis dari thoracic outlet syndrome bisa dari physical examination. Ini bisa kita periksa ada rasa sensitif pada palpasi atau perkusi pada jalur brachial plexusnya. Jadi misalnya kita ketuk pada jalur brachial plexusnya, bila ada nyeri, kemungkinan ada cedera pada situ. Lalu defisit dari pulsasi radialisnya saat pasien kita lakukan saat pasien lengannya menjauhi dari tubuh tidak abduksi. Ini jadi simptomnya will show. Jadi muncul pada saat lengannya diangkat di atas kepala atau ditarik. Odem atau nyeri dan juga iskemia pada jari-jari pada arteriovenous. Jadi bila etiologinya berbeda, biasanya simptomnya juga berbeda ya, seperti tadi disebutkan. Jadi kalau neurogenik itu biasanya gejala-gejala gejala neurologis seperti nyeri atau kesemutan, dan juga bisa ada masalah atrofi. Kalau misalnya arterial bisa ada pucat atau cyanotic, hilangan pulsasi radialis, dan juga kalau pada vena itu ada itu. Nah, ini ada provokatif diagnostic test, jadi kita lakukan pemeriksaan pada pasien, kita lakukan misalnya pasien disuruh dimintanya pada AdSense ini adalah pasiennya coba arahkan lehernya ke arah yang sakit dulu, dan disuruh menghirup nafas, lalu kita sambil memeriksa pulsasi radialisnya. Atau misalnya kita cek apakah ada gejala neurologiknya yang muncul. Yang lain ada yang ini ada Gus elevated arm thrust, jadi dia diangkat seperti gaya apa? Seperti menyerah, itu surrender position namanya. Lalu telapak tangannya dibuka tutup. Nanti biasanya kalau misalnya positif ada muncul nyeri atau kesemutan ataupun bisa kita cek pasien berikut. Untuk pemeriksaan penunjangnya itu bisa kita cek chest X-ray, itu bisa mungkin terlihat apakah ada cervical rape atau misalnya C7 transverse proses yang panjang. Lalu dari USG kalau Doppler kita bisa mengecek aliran darah dari arteri venanya. Lalu dari MRI juga bisa melihat apakah ada interstitial space atau cannulation, jadi tumor ataupun kompresi dari disnya. Ini sebagai untuk menyingkirkan differential diagnosisnya. Lalu pemeriksaan nerve conduction study ini untuk mengkonfirmasi neurogenic TOS, dan bisa lakukan angiografi seperti CTA atau arteriografi untuk mengidentifikasi oklusnya di mana. Jadi pasien ini, contohnya pada gambar ini, pada saat pasien menurunkan tangannya pada arteriografi itu masih ada aliran yang baik, tapi pada saat diangkat tangannya ini ada sebuah oklusi. Untuk thoracic outlet syndrome ini sebenarnya sebagian besar dapat dikoreksi dengan non-surgical treatment. Jadi dengan exercise untuk mengkoreksi posture, breathing exercise, menghindari mengangkat beban-beban berat ataupun aktivitas yang repetitifnya itu, dan juga memberikan obat-obatan seperti analgesik, masa relaksan sampai antidepresan. Nah, yang terutama adalah fisioterapinya, jadi dilatih untuk mengurangi gejala-gejalanya. Namun apabila gejala-gejala itu tetap persisten, tidak menghilang, apalagi sudah dikatakan kira-kira 3-4 bulan tidak membaik, bisa dilakukan untuk surgical. Dan apabila ada gejala-gejala mengarah ke vascular compression juga indikasi untuk kita lakukan treatment surgical, dan juga tadi pemeriksaan neural conduction itu apabila sudah kurang dari 60 meter per second, arahnya adalah indikasi untuk pembedahan. Untuk pembedahannya sendiri ada pilihan untuk kita reseksi dari kosta satunya. Jadi misalnya ya pada pasien itu kita sudah tidak menemukan tidak ada cervical rib, tidak ada gangguan-gangguan anatomis yang mungkin abnormalis anatomis yang mungkin menyebabkan TOS. Kita bisa mereseksi dari kosta satunya. Jadi ada approach yang namanya transaxillary, di mana ini bisa kita full resection dari cartilage ke cartilage, dari anterior ke posterior, dengan memerhatikan agar kita tidak mencederai tapi brachial plexus dan juga phrenic dan thoracic longusnya. Ya. Dan kita harus mengidentifikasi 3 komponen utama, yaitu subclavia, scalene anterior, dan scalene medius pada otot-ototnya. Di mana ini nanti akan dibebaskan, dan juga untuk kosta satunya bisa kita lepaskan dari cartilage ke cartilage. Ini dikatakan paling efektif untuk dekompresi dari TOS.
Namun apabila ada ternyata gabungan dari gejala vaskular, kita bisa menambah insisi dari supraklavikular dan juga infraklavikular untuk eh, untuk memperbaiki apabila terjadi ada gejala-gejala vaskular. Yang kedua adalah supraclavicular approach. Ini juga sering digunakan pasien posisi supine. Ini kita bisa insisi pada supraclavicular. Lagi-lagi untuk nervus phrenikus dan thoracic longus harus dipreservasi. Brachial plexusnya harus hati-hati kita agar tidak mencederai, dan kita harus bisa istilahnya digeser agar bisa mengekspos dari scalenus medius yang akan kita bebaskan. Nah, tapi pada approach supraclavicular ini kita tidak bisa resek secara seluruhnya dari kosta satunya ya, tapi terutama bagian anteriornya yang sulit untuk dibebaskan. Kalau misalnya pada venous TOS itu kita bisa harus menambah ada insisi pada infraclavicularnya untuk memperbaiki venusnya. Berikut gambar tindakannya yang kita bebaskan ototnya, lalu kita bersihkan kostanya, tapi hanya bisa sampai di sini aja. Untuk sisanya ini kita tidak bisa akses approach supraclavicular. Selain dari first rib resection, juga bisa kita ini alternatifnya adalah scalenectomy dengan insisi transcervical. Insisinya pas di atas cervicula ini. Kita expose dari daerah anatomis yang pada lewat transcervical ini, dan kita scalenectomy, jadi bagian anteriornya dan mediusnya, dan apabila ada scalenus minimus juga bisa diambil. Ini tanpa mereseksi dari salah satunya. Komplikasinya sendiri ada beberapa, jadi pada operasi-operasi untuk first resection ini bisa terjadi pneumotorax yang paling banyak, dan injuri-injuri pada baik itu arteri, vena, ataupun pada nerve-nerve-nya. Ada juga komplikasi yang paling sering terjadi itu pada saat setelah transexuary first rib resection itu terjadi hiperestesia dan parestesia. Jadi karena kita mungkin tidak terlalu kurang hati-hati pada saat preservasi dari nervus-nervusnya. Tapi sebagian besar pada pasien ini untuk gejalanya bisa berkurang pada waktu 3-4 bulan. Komplikasi yang jarang terjadi itu Horner syndrome, di mana ada injury pada ganglionnya pada saat di T1 karena tidak tervisualisasi pada saat kita reseksi pada fasritnya saat operasi. Ini yang jarang juga saat pada sisi kiri saat left neck dissection terjadi injury pada thoracic duct sehingga terjadi kilotoraks. Jadi untuk kesimpulannya NTOS dengan gejala-gejala yang sering terjadi, misalnya tidak ada structural defect pada kosta 1 ataupun clavikula, dan cervical ribs-nya juga tidak lebih panjang dari 2,5 cm, ini bisa kita lakukan transcervical scalenectomy, terutama pada pasien-pasien yang overweight atau obese. Kalau misalnya memang butuh untuk full thoracic outlet dekompresi, ya kita reseksi kosta satunya. Untuk approach transcervical dan scalenectomy ini scalenectomy transcervical maksudnya, ini pada pasien-pasien yang lebih kecil ukuran badannya. Untuk kompresi pada vena subclavia tanpa neurological symptoms, ini bisa kita lakukan reseksi dari kosta 1. Tapi kalau ada neurological symptomsnya, bisa dikombin dengan tergantung dari kondisi pasiennya saat itu. Dan ukurannya. Untuk arterial toss ini jarang jadi, kita bisa transaxillary approach juga, tapi juga bisa dikombin dengan transaxillary approach untuk ya mungkin bypass segala macam. Sekian, dokter. Oke, terima kasih Dr. Adis untuk presentasinya tentang thoracic outlet syndrome-nya, apapun penyebabnya. Oke, yang banyak dibahas sama Dr. Adis para planning anatomi. Salah satu yang lain contohnya adalah kalau misalnya pasien itu karena tumor, itu yang akan sedikit lebih sulit karena yang kita harus reseksi lebih besar dan rekonstruksinya pun juga akan lebih kompleks dibandingkan dengan penekanan-penekanan saja. Oke, sekarang pertanyaan,
saya buka. Siapa yang ada yang tanya mungkin tentang tos ini? Jarang kita dapat memang. Yang terakhir kali cervical rib kalau nggak salah penyebabnya. Kalau itu apa ya? Intinya adalah em, kalian harus menghilangkan kompresi baik itu karena nervus yang terkompresi, vena sama arteri. Ya, apa caranya pokoknya harusnya rilis. Yang menyebabkan apa? Ya itu yang harus diselesaikan. Apakah memang dari tambahan, apakah ototnya ada tambahan, atau mungkin hipertrofi dari ototnya yang harus direduksi, ataupun penekanan tulang dengan tulang. Ada yang bertanya? Ya, Munsa, tinggal. Makasih kesempatannya. Ini kita pernah dapat satu pasien sertifikat arterial ya, pasien. Di jurnal-jurnal apa ada dibahas tentang saat pendegangan itu kita perlu osteotomi clavikular ya? Itu yang pertama. Karena pelajaran kemarin kan kita kesulitan untuk akses antral dari postal cervical itu yang depan. Terus yang kedua, kemarin kita lakukan bypass. Nah ini gimana dari jurnal-jurnal yang lain? Gimana? Terima kasih dokter atas pertanyaannya. Untuk dari beberapa jurnal yang sempat saya baca sih, untuk thoracic outlet syndrome ini tidak secara khusus untuk mengatakan adanya pilihan apa istilahnya untuk memanipulasi pada klavikulanya. Jadi mostly thoracic outlet syndrome ya pada yang mereka bahas ini dengan first rib resection aja bisa 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 diatasi, dan juga misalnya memang dengan cervical rib itu juga dengan cervical ribnya direseksi juga dikatakan sudah bisa diatasi untuk thoracic outlet syndrome-nya. Mungkin mereka juga tidak menampilkan ya kegagalannya mereka. Jadi mereka hanya menampilkan yang mereka berhasil, dan selama ini mereka berhasil tanpa mungkin mematahkan clavicle ataupun semacam itu. Mungkin nanti kalau misalnya ada lagi. Terus untuk yang bypass memang jadi jarang untuk arterial TOS ini kejadiannya sendiri paling jarang dari antara tiganya, dari neurogenik, venous ataupun arterial, paling jarang memang arterial. Dan semua dari textbook dan juga jurnal mengatakan ya memang kalau misalnya memang terjadi arterial arterial TOS ya untuk mengatasi permasalahan arterial itu ya seperti sesuai dengan apa yang terjadi pada misalnya kalau terjadi eh, apa istilahnya postnatal aneurism misalnya, dan ternyata karena dengan kompresinya itu arterinya sudah tidak bisa dialiri lagi atau tidak bisa viable sehingga harus dilakukan bypass. Ya memang pokoknya apa yang ditemukan pada saat apa yang patologi yang ditemukan pada saat operasi pada arterinya ya diselesaikan. Misalnya memang butuh bypass pakai graf ya bypass pakai graf. Misalnya butuh ada yang pakai SVG juga ada yang memang seperti itu bisa. Kalau misalnya memang bisa jarang saya bisa NTN. Ada yang bilang anastomosis saja pokoknya kalau misalnya jadi membebaskan setelah dibebaskan first rib-nya misalnya memang masih ada stenosisnya butuh di bypass misalnya end-to-end bisa, atau end-to-side juga bisa. Intinya kalau misalnya dari yang saya baca bagaimanapun caranya intinya alirannya kembali dengan baik gitu. Tidak karena gejala-gejala arterial TWS itu kan terutama diakibatkan oleh stenosis. Oke, seperti itu. Jadi masalah approach intinya adalah em, kalau misalnya memang kamu kesulitan dalam approach, kamu bisa dievaluasi kayak kemarin kita yang ada cervical rib itu dari CT scan kita udah bisa tahu kira-kira apakah approach yang kita itu akan mengganggu mengganggu atau tidak klavikulanya. Karena memang yang namanya kita mengattack kosta 1, mengattack cervical rib itu lumayan sulit. Mau dari supraclavicula pun ototnya sudah banyak, memang plexus brachialis itu akan terlihat dengan jelas. Dia panjang, berjaring-jaring, itu kelihatan.
tapi tetap saja tidak mengurangi resiko dia letak secara anatominya pun juga menutupi kostanya, sehingga mungkin kalau misalnya memang dibutuhkan tidak ada masalah kalau kita harus melakukan pemotongan pada clavicula. Biasanya kita akan join sama orto di plat. Nanti setelah dipatahkan sama orto biasanya akan dipasang plat ulang. Kemudian untuk bypass yaitu tadi, jadi yang arterial yang biasanya kita lakukan bypass, atau yang venous kalau misalnya memang venanya tidak bisa dirilis. Tapi kalau secara anatomi venous itu dia letaknya sedikit lebih medial dan juga lebih dalam dibandingkan dari arteri kalau pada daerah clavicula itu, sehingga yang lebih sering tertekan, yang lebih sering ini adalah yang arteri. Nah, bypass itu kita lakukan cuman apabila kita tidak bisa melakukan apa rilis dari tekanannya setelah kita evaluasi penyebabnya. Contohnya, kalau misalnya dia di kosta satunya memang kita tidak bisa lakukan harvesting, jadi kita tidak bisa buang, atau mungkin karena ototnya, ataupun karena memang secara anatomi dia ada perubahan, baru kita lakukan bypass. Itu pilihan terakhir, tapi bisa dilakukan kalau misalnya memang tidak memungkinkan untuk kita rilis dengan mengubah anatominya. Kan misalnya nih kosta satu nggak bisa kita buang, klavikulanya aja yang mau kita potong, kan nggak mungkin klavikula kita dibikin floating kayak gitu aja. Jadi ya pilihannya salah satunya adalah bypass, dan bypassnya pun mungkin ya pilihannya jugulo ke subclavian atau jugulo axillary bypass, dan itu diletakkannya di atasnya klavikula dengan menggunakan graf, mungkin grafnya pakai yang non king. Untuk ukuran gimana dok? Ukurannya disesuaikan aja dengan, kalau misalnya dari CTA kamu bisa lihat diameternya segitu, usahakan semirip mungkin dengan ukuran anastomosisnya. Tapi yang perlu tetap diperhatikan adalah yang di daerah daerah karotisnya, karena yang di daerah karotis itu tetap kita harus memperhatikan flow yang ke arah atas, sehingga paling tidak bukaan dari kita melakukan arteriotominya itu jangan sampai terlalu lebar, sampai lebih dari setengah diameter gitu, jangan, karena nanti malah still. Kita tidak pernah tahu yang sisi karotis kanan dan kiri itu sirkulus yang di atas seperti apa, apakah nyambung atau enggak. Karena ya saya masih pernah ingat waktu saya zaman PPDS yang karotisnya sebelah kanan diklaim, ternyata dia tidak ada sirkulus yang di atas, tidak nyambung antara kanan sama kiri, pasiennya stroke gara-gara diklaim karotisnya. Itu masih mungkin terjadi. Ada sekian persen yang memang secara anatomi karotis kanan itu mengalir cuma yang kanan, yang kiri yang kiri. Itu yang harus diperhatikan. Jadi saat bypass ya, saat dilakukan anastomosis itu harus diperhatikan. Oke, itu ya Pak Man saya. Mau di mana letaknya? Mau di subclavia, mau di aksilari? Kalau aku lebih memilih di aksilari karena apa? Tidak terlalu banyak otot yang harus kita potong. Kalau otot eh, yang kita potong, kalau pectoralis minor nggak harus kita jahit, nggak apa-apa. Tapi kalau pectoralis mayor lebih baik kita jahit. Jadi yang mempermudah aja. Dan letakkan di atasnya klavikula. Kalau misalnya diselipkan lagi di bawah klavikula ya resikonya ya sama aja. Kecepit juga. Oke, guys. Menjawab? Udah menjawab Pak Mansa? Oke, ada lagi yang mau tanya? Oleh Mike nggak? Izin bertanya, salah satu etiologi yang sering kita temukan ya juga karena tumor pendesakan dari tumor itu sendiri. Sebenarnya kita tahu bahwa tumor tadi bersifat yang mungkin yang inoperable. Jadi dan salah satu yang akan diserang duluan ialah vena karena yang lebih kritis sehingga akan tidak ada pada pasien. Apakah ada tempat untuk dilakukan stenting pada vein di sini untuk sebagai terapi palliative care pada pasien yang seperti ini? Pertama, misalnya beberapa tulisan saya lihat ada yang pro dan kontra. Terima kasih. Ada tempat tempat apa tuh? Stand. Oh, oke. Oke, baik izin menjawab. Kalau ya
Jadi memang tadi belum banyak dibahas ya tentang etiologi tumor. Tadi sempat ada dibahas itu pada venous TOS. Jadi gejala-gejala venous TOS itu yang sempat saya baca, jadi pada pasien-pasien dengan venous TOS ini eh, apapun etiologinya ya. Jadi misalnya tumornya bisa kita reseksi sehingga kompresinya bisa hilang, ataupun karena anatomi, karena fluorescence resection itu juga bisa hilang. Dikatakan untuk berikutnya itu untuk pada vena tidak dilakukan stent, tapi balon angioplasti. Tapi setelah kita lakukan dekompresi, sudah kita reseksi fosiknya, ataupun setelah kita mungkin bisa reseksi tumornya, itu ya kita lihat evaluasi venanya, misalnya ternyata masih stenosis atau gimana, itu ada option untuk balon angioplasti. Tapi kalau untuk stent sendiri sih belum belum ada yang menuliskan untuk rencana seperti itu sih yang saya baca. Jadi kalau balon angioplasti ada, katanya bisa seperti itu. Oke. Jadi masalah endovaskular ya, masalah stenting dan balloning. Kalau memang tetap yang namanya kompresi secara mekaniknya harus diselesaikan dulu. Jadi kalau kita memang harus reseksi kosta dan lain-lain itu harus dilakukan. Namun kondisi seperti ini yang lama, sudah kondisi yang kronis, terkadang memang membuat anatomi dari venanya sendiri akan berubah. Dia akan jadi, ya bawaannya dia jadi seperti stenosis. Seperti itu. Klinis pasien biasanya tangannya akan bengkak dan lain-lain kalau misalnya dia stenosisnya udah lama. Pilihan untuk vena memang stenting itu sedikit dihindari. Arteri pun juga sebenarnya dihindari. Karena apa? Karena apalagi vena yang flow-nya rendah, resiko trombusnya akan lebih tinggi. Gitu. Jadi kalau misalnya memang bisa balloning, kita lakukan balloning dulu. Kita lihat apakah ada perbaikan. Kalau tidak bisa, kalau di balloning membaik, kemudian setelah itu restenosis, pilihan kedua apa? Balloning lagi. Kemudian kalau misalnya benar-benar tidak bisa sama sekali, pilihannya baru yang paling terakhir itu stent. Nah, yang jelek kalau misalnya mekaniknya masih ada, jadi problem mekaniknya itu masih ada antara tulang dan tulang atau ini itu, kamu pasang stent, adalah stent rupture. Jadi standnya itu kan kayak kawat-kawat kecil gitu aja. Mau kamu pakai yang stand yang bare, yang uncovered, yang non covered atau yang covered stand sama aja. Begitu dia ada stand rupture, resiko trombus akan meningkat sehingga stand itu selalu akan dihindari. Padahal daerahnya pun juga daerah subclavia yang memang dia bukan dia daerahnya curve, muter, melintir, bukan daerah yang lurus atau mustaqim. Gitu. Jadi pilihannya ya tetap selesaikan mekaniknya. Kalau misalnya memang masih ada stenosis, kita coba balloning dulu. Nggak bisa, terakhir pilih yang paling terakhir jadi stent. Kayak gitu, Rip. Oke, jawab. Lagi yang mau tanya? Nggak ada? Oke. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, terima kasih sama Dokter Adis. Jangan lupa itu presentasinya di-share biar semua bisa belajar walaupun kasusnya jarang. Aplaus buat Dokter Adis. Terima kasih. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dokter.